Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Langsung saja tanpa berlama-lama ke bagian latar belakang dari perusahaan Skyline Innovation. Dalam hal ini, perkembangan teknologi digital dan e-commerce yang mengubah cara konsumen berbelanja, khususnya dalam kategori fashion. Namun, konsumen sering menghadapi tantangan karena ketidakmampuan mencoba pakaian secara online, eh, yang berujung yang berujung pada ketidakpuasan atau pengembalian barang. Nah, solusi yang didapatkan dari permasalahan tersebut yaitu menawarkan sebuah aplikasi yang berbasis augmented reality atau AR dan kecerdasan buatan atau AI, yaitu virtual wardrobe yang memungkinkan pengguna untuk mencoba pakaian secara virtual sebelum membelinya. Nah, hal ini bertujuan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, mengurangi tingkat pengembalian barang, dan mendukung fashion berkelanjutan. Singkat saja, mungkin sekian latar belakang dari perusahaan Skyline Innovation. Saya kembalikan ke CEO-nya. Gambarnya ada. Oke, terima kasih. Lanjut ya ke penjelasan tampilan desain dari halaman utama aplikasi Skyline Innovation. Nah, tampilan desain ini adalah halaman depan dari aplikasi Skyline Innovation dengan konsep layanan virtual try-on dalam bidang fashion. Dari elemen-elemen yang ada di sini itu yang pertama header atau bagian atas, di pojok kiri atas terdapat logo SI atau Skyline Fashion berwarna emas di sisi kiri atas yang memberikan kesan eksklusif. Nah, nama aplikasi Skyline Fashion ini terletak di tengah atas yang merupakan nama dari perusahaannya. Kemudian menu di sebelah kanan atas itu menandakan adanya menu drop down untuk navigasi tambahan seperti kebagian settingan dari aplikasinya. Yang kedua, banner promosi memberikan visual menarik. Yang ketiga, search bar letaknya di bawah banner. Jadi kalau misalkan mau mencari yang lebih cepat lagi bisa ke bagian search barnya, tinggal search. Kemudian yang keempat, flash sale. Terdapat timer menghitung mundur waktu promosi, menciptakan rasa urgensi gitu supaya pembeli itu cepat membeli. Nah, yang kedua, produk, ada dua gambar produk gitu ya, yang sedang flash sale. Di sebelah kanan tengah itu dompet atau e-wallet, kemudian yang di bawahnya lagi itu masa dari aplikasi premiumnya berlaku selama 3 bulan. Kemudian di bawahnya lagi ada filter
Illustrator, dan produk icon, rok, blazer, dan lain-lain mempermudah pengguna untuk memilih jenis pakaian. Tapi kalau misalkan kelamaan bisa langsung aja ke search bar-nya biar lebih cepat. Kemudian yang ketujuh, akun terkait. Nah, integrasi aplikasi dengan marketplace bisa dikaitkan dengan TikTok atau Shopee atau e-commerce lainnya. Terus yang bagian paling bawah atau footer navigasi yang bagian bawah itu, yang pertama ada beranda atau icon rumah. Nah, itu untuk kembali ke halaman utama gitu. Kemudian sampingnya ada branding. Nah, itu icon api untuk menampilkan produk-produk populer yang ada pada saat ini gitu. Kemudian klasifikasi. Nah, icon lonceng ini untuk pemberitahuan baru. Sampingnya ada troli, yaitu ikon keranjang belanja untuk melihat barang yang ingin dibeli. Yang terakhir ada profile atau icon orang itu untuk mengakses detail akun pengguna dari Skyline Nutrition. Mungkin itu aja penjelasan dari tampilan desain aplikasi ini. Oke, terima kasih kepada moderator. Di sini ada rencana operasional yang tahap awal itu dari 0 sampai 6 bulan itu pengembangan dan persiapan. Nah, yang pertama ada pengembangan produk, yaitu rekrut tim pengembangan aplikasi, terus pembuatan prototip aplikasi, itu organisasi memakai rekomendasi optik berbasis AI. Yang kedua ada persiapan pemasaran, itu membuat branding, menyusun strategi konten promosi untuk peluncuran. Yang ketiga ada legalitas, itu pendaftaran nama usaha dan pengurusan perizinan. Yang kedua itu membuat kebijakan privasi dan keamanan data sesuai regulasi. Kedua, pada peluncuran itu dari 6 sampai 12 bulan itu implementasi dan ekspansi awal. Nah, ada peluncuran aplikasi itu aplikasi Play Store dan memberikan uji coba gratis kepada pengguna atau meningkatkan adopsi awal. Yang kedua ada pemasaran digital, yaitu mengaktifkan media sosial seperti IG, TikTok, Shopee. Nah ini untuk promosi. Terus yang terakhir ada menggandeng untuk memperkenalkan aplikasi. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih moderator. Mungkin langsung aja ya, di sini saya akan memaparkan sedikit mengenai analisis 4P. Analisis 4P itu yaitu yang pertama ada produk, ada promotion, ada place, dan ada price. Nah, yang pertama produk dulu. Nah, dari produk pada fitur utama bisnis plan kami itu manajemen wardrobe virtual. Nah, yang dimana pengguna itu bisa memotret pakaian mereka, mengunggah ke aplikasi, dan mengorganisasinya berdasarkan kategori warna atau cara. Kemudian dari segi rekomendasi outfitnya. Nah, teknologi itu memberikan saran outfit berdasarkan cuaca, suasana acara, atau preferensi gaya penggunanya. Nah, kemudian langsung ke promotion gitu ya. Dari strategi promosinya yang pertama, perusahaan kami itu menggunakan digital marketing. Nah, kayak menggunakan platform media seperti Instagram, TikTok, kemudian YouTube atau Shopee gitu ya. Kemudian kerjasama dengan influencer dan fashion blogger gitu untuk merekomendasikan aplikasi ini kepada pengikut mereka gitu supaya lebih terkenal lagi. Kemudian program referral. Nah,
program referral ini tuh memberikan insentif kepada pengguna yang berhasil mengajak teman menggunakan aplikasi kayak uji coba gratis gitu ya. Kemudian ada event promo khusus dan partnership dengan e-commerce atau brand fashion gitu. Kemudian yang ketiga ada place atau tempat. Nah, mungkin kami tuh menggunakan platform digital gitu ya, dari mulai bisa dilihat dari aplikasi yang tersedia di Google Play Store gitu atau di website gitu. Kemudian jangkauan pasar. Nah, dari fokus pada pasar domestik gitu, terutama di kota-kota besar dengan tingkat adopsi teknologi yang tinggi gitu. Kemudian ada kemitraan, nah kerjasama dengan butik lokal dan toko-toko fashion untuk mendukung fitur integrasi pakaian dan promosi produk di aplikasi gitu. Terus yang terakhir atau yang keempatnya ada price atau harga. Nah, yang dimana ini tuh dari segi model monetisasi dulu ya. Yang pertama ada dari premium model. Nah, fitur ini tuh gratis untuk fitur dasar gratis untuk semua pengguna. Kemudian fitur premium dengan harga langganan bulanan atau tahunan. Nah, kemudian harga langganan premium. Nah, ini tuh tersedia dari mulai 50 sampai 150 ribuan per bulannya gitu. Kemudian komisi penjualan. Nah, kami itu mendapatkan komisi dari setiap transaksinya itu yang dilakukan melalui integrasi e-commerce di aplikasi gitu. Kemudian dari iklan. Nah, pendapatan dari iklan merek fashion ini tuh yang ingin memasarkan produk mereka di platform. Kemudian penetapan harganya. Nah, harga kompetitif untuk menarik pelanggan awal, tetapi tetap mencerminkan nilai produk juga gitu. Terus penawaran paket langganan keluarga atau grup untuk meningkatkan penetrasi pasar. Nah, kemudian masuk ke analisis kompetitor. Nah, di sini tuh ada kompetitor secara langsung dan kompetitor secara tidak langsung. Yang pertama kita bahas kompetitor secara langsung dulu. Nah, kompetitor langsung adalah bisnis atau aplikasi serupa yang menawarkan solusi pengorganisasian pakaian atau layanan terkait fashion secara virtual gitu. Nah, di sini kami menggunakan beberapa sistem gitu ya. Yang pertama ada Purple. Nah, Purple ini tuh lebih ke fitur yang gratis untuk mengelola lemari pakaiannya gitu. Nah, kemudian ada Cladwell. Nah, aplikasi ini tuh keunggulan dari sistem ini tuh fokus pada outfit planning untuk hariannya gitu dan menyediakan saran outfit berdasarkan cuaca atau preferensi gaya. Nah, kemudian yang terakhir ada Stylebook. Nah, ini tuh keunggulan dari aplikasi Stylebook ini tuh sangat populer gitu di kalangan pecinta fashion gitu dan memiliki banyak fitur seperti statistik pakaian dan perencanaan outfit gitu. Kemudian kompetitor tidak langsung. Nah, kompetitor tidak langsung ini tuh aplikasi atau platform yang tidak secara langsung menawarkan layanan pengelolaan pakaian, tetapi juga beroperasi di sektor fashion, digital atau layanan terkait. Nah, contohnya tuh kayak Pinterest, terus kemudian Polyvore, kayak gitu-gitu ya teman-teman. Nah, kemudian kelebihan dari kompetitif wardrobe virtual ini tuh berdasarkan analisis kompetitor gitu ya, dapat menonjolkan kelebihan untuk membedakan diri di pasar gitu, kayak fitur unggulan, fokus pada pasar lokal, kemudian kolaborasi e-commerce dan fashion lokal. Mungkin segitu aja pemaparan analisis dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan aspek modal. Pertama dari proyeksi pendanaan. Estimasi modal awal virtual wardrobe untuk pertama adalah sebesar 155 juta. Adapun kerjasama yang kami jalankan dengan stakeholder terkait pendanaan ini adalah sebesar 40% untuk modal pribadi dan 60% untuk modal dari stakeholder dengan rincian sebagai berikut. Untuk perusahaan 93 juta dan untuk stakeholder 62 juta. Selanjutnya ada estimasi biaya. Estimasi terdiri
fixed variable, dan cost variable. Untuk fixed variable totalnya ada 135 juta, dan untuk total variable cost yaitu 20 juta. Jadi total modal awal itu 155 juta. Untuk proyeksi laba rugi, laba bersih setelah pajak adalah 136 juta. Pembagian keuntungannya yaitu untuk stakeholder 40%, adalah 60%, stakeholder 54,400 juta, dan perusahaan yaitu 81,600 juta. Untuk analisis break-even point-nya, yaitu fixed cost dibagi harga jual per unit dibagi cost. Jadi 135 juta dibagi 18.000, yaitu 7.500. Artinya bisnis akan mencapai titik impas jika mendapatkan 7.500 pengguna berlangganan. Untuk payback period, yaitu 93 juta dibagi 81.600 juta, yaitu 1,13. Jadi perusahaan akan mendapatkan kembali modalnya dalam jangka waktu 1,1 tahun atau setara dengan 13 bulan. Untuk return of investment, yaitu pendapatan biaya investasi dan biaya investasi. Tadi pendapatannya yaitu 81.600 juta dibagi 93 juta dikali 100, yaitu 87,74%. Artinya pengembalian investasi mencapai 87,74% dalam bulan pertama operasional. Sekian dari saya kembalikan pada moderator. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.